Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya akan membacakan tulisan dari Pak Ustadz ya. Kami menyebutnya Ustadz 717. Saya sudah baptis Pak Ustadz ini, nomor baptisannya 717. Makanya disebut Ustadz 717. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS mau membacakan tulisannya Pak Ustadz. Judulnya begini. Jarang yang tahu kisah ke-10 firman. Anda pernah dengar 10 firman? Ke-10 firman? Oh, dengar Pak. Jangan ada ilah lain dan seterusnya. Bahkan kami menganggap itu firman maha suci Pak. Ya, ke-10 firman itu Pak. Jarang yang tahu kisah ke-10 firman. Assalamualaikum. Ini assalamualaikumnya beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih ya. Banyak yang tidak tahu tentang ke-10 firman. Banyak yang mendasarkan pada cerita dongeng orang Israel. Alkitab menulis very clear soal ke-10 firman itu. Nomor 1, dua loh batu sebelah menyebelah. Jadi satu sebelah menyebelah, yang satu sisi itu 5, satu sisi lagi 5 ya. Ditulis oleh Allah sendiri, Keluaran 32 ayat 15 dan 16. Ditulis pakai jari Allah, Keluaran 31 ayat 18. Makanya ketika Yesus dihadapkan kepada seorang perempuan yang ketangkep zina. Lalu orang Israel bilang, "Yesus, apa yang harus dihukum nih terhadap perempuan ini? Kalau Musa bilang ini harus dirajam, dilempari batu." Lalu Yesus menulis dengan jarinya ke tanah. Maksudnya apa? Yesus ingin ngasih tahu, dulu yang ngasih perintah ke Musa itu aku, karena Yesus menulis dengan jarinya kedua loh batu itu. Tapi semua pendeta di luar sana justru yang dipikirin malah kira-kira Yesus nulis apa ya? Ya betapa mampetnya para pendeta dan romo di luar sana. Yesus menulis dengan jarinya, maksudnya Yesus itu ingin ngasih tahu, kalian itu apa sih? Kami tanya, menurut hukum Musa ini harus dihukum mati. Yesus bilang, itu hukum Musa itu aku yang ngasih. Gitu loh, dia demonstrasi nulis dengan jarinya di tanah, maksudnya itu. Tapi para pendeta malah fokusnya apa yang ditulis Yesus, ya namanya mampet ya. Ya, itu ditulis oleh jari Allah. Kedua, isi segala firman itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Istilah untuk itu adalah segala firman ditulis. Keluaran 20 ayat 1. Belum disebut ke-10 firman. Ingat, kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah itu disebut segala firman ditulis, bukan disebut ke-10 firman, supaya Anda semua tahu ya. Kemudian yang ketiga, kedua loh batu yang asli tulisan jari Allah itu dipecahkan oleh Musa di dalam Keluaran 32 ayat 19. Ini kan gara-garanya Harun tuh yang bikin lembu emas itu ya. Keempat, Musa disuruh bikin dua loh batu yang baru. Lalu Musa ini 40 hari di dalam hadirat Allah, di hadirat Allah. Dan Musa memahat perintah Allah itu. Nah, yang duplikat ini disebut ke-10 firman. Keluaran 34 ayat 28. Di situ ditulis ke-10 firman. Jadi Anda mengimani ke-10 firman, betul Pak, itu duplikat. Itu tulisannya Musa, bukan tulisan jari Allah. Sekarang ngerti ya? Kemudian kelima, ke-10 firman duplikat yang dipahat Musa itu ditaruh di dalam peti tabut perjanjian bersama dengan segomer mana dan tongkat Harun yang berbunga. Ibrani 9 ayat 4 dan 5. Keenam,
tabut perjanjian yang di dalamnya ada isi kedua loh batu yang duplikat itu ditambah tongkat Harun dan segumer mana pernah hilang direbut Filistin. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Ketika dikembalikan, isi tabut tinggal ke-10 firman. Tongkat Harun dan segumer mana hilang. Nomor 7. Sekarang loh batu ke-10 firman itu ada di mana? Yang jelas ada di dalam tabut perjanjian. Asal bisa tahu di mana tabut itu sekarang berada, maka disitulah kedua loh batu itu berada, yaitu ke-10 firman itu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih Ustadz 717. Nah, sekarang jelas toh. Jadi ke-10 firman itu adalah duplikat, betul. Kalau yang asli sudah dipecah dong, sudah dipecahkan Musa, betul. Sekarang Anda menjadikan ke-10 firman itu sebagai sesembahan atau sebagai ilah lain ya yang Anda jadikan. Di situ salah satunya ada hari Sabat, betul? Betul. Hari Sabat itu ada ketentuannya enggak? Ada, Pak, ya. Siapa yang enggak boleh ini, enggak boleh melakukan ini, enggak boleh melakukan itu. Benar? Hari Sabat adalah perintah yang ada ketentuannya, betul? Ada commandment, ada ordinary, betul? Betul. Ada ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu, siapa yang nggak boleh gini, kalau masak boleh, tapi yang lain-lain nggak boleh. Pertanyaannya, hari Sabat batal nggak? Efesus 2 ayat 15, hari Sabat batal, termasuk Taurat yang ada ketentuannya. Ada perintah, ada ketentuan. Anda yang mendewa-dewakan hari Sabat, gereja Advent atau gereja Sabat hari ke-7 ya, Anda ngotot bin tegar tengkuk bahwa Sabat itu tidak batal. Yesus saja berkali-kali melanggar Sabat kok. Yesus bilang anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu batal ya, hari Sabat yang harus hari Sabtu itu batal. Jadi Anda jangan mendewa-dewakan ke-10 firman ya. Orang Advent sini debat sama HTD, ya nggak ada yang berani, ya. Cuman modalnya ngotot dan tegar tengkuk doang, ya. Yesus sudah bilang anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Maksudnya hari Sabat itu hari perhentian, hari beribadah. Tetap ada hari ibadah, ya. Tetapi tidak harus Sabtu. Kebanyakan orang memakai Minggu karena ngikutin para rasul. Yesus naik ke surga itu juga hari Minggu ya. Yesus diketahui bangkit juga hari Minggu walaupun bangkitnya hari Sabtu ya. Terus rasul-rasul menanti-nanti itu juga hari Minggu. Jadi akhirnya ibadah kekristenan dilakukan hari Minggu. Itu Alkitabiah karena ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan begitu ya. Pada Minggu itu hari pertama itu rasul-rasul menanti-nanti ya. Jadi Sabat batal ya. Anda jangan mendewa-dewakan ke-10 firman. Anda tahu nggak ke-10 firman itu duplikat? Iya Pak, nggak pernah berpikir. Sekarang pertanyaan saya, Anda tahu nggak ke-10 firman ada di mana? Ada di Ethiopia Pak. Ada juga ditemukan oleh Ryan White, sekarang disimpan oleh Israel. Makanya ikut sekolah Alkitab ke tempat kami. Anda akan tahu, astagfirullah. Ternyata ayat Alkitab nulis, di manakah itu kedua loh batu sekarang? Alkitab sudah jawab, jadi jangan tafsir. Anda mengatakan sekarang disimpan oleh tentara Israel supaya nggak ketahuan katanya. Atau di Ethiopia Pak, ya, atau di mana ya kedua loh batu, tentu di dalamnya, di dalam tabut perjanjian itu. Ya. Padahal ayat Alkitab sudah jawab. Makanya ikut sekolah Alkitab di tempat kami ya. Anda tahu, tepuk jidat nanti. Astagfirullah. Jadi selama ini kami ditipu ya sama pendeta-pendeta. Udah lama. Ya saya aja ditipu pendeta sama pendeta-pendeta itu 35 tahun kok. Dibilang Allah itu Bapa. Ke-10 firman itu abadi selamanya ya. Hari Sabat aja batal kok ya. Ya. Anda katanya, kami penjaga 10 firman, tapi Anda nyembah patung, ayo bikin patung, ayo. Oh iya Pak. Ya.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Padat, singkat, dan clear. Terima kasih Pak Ustadz ya. Tulisan Anda luar biasa nih. Orang yang Kristen puluhan tahun aja malah nggak tahu loh. Kami malah nggak tahu Pak. Ternyata ke-10 firman itu yang duplikat Pak ya. Betul, yang ditulis oleh Musa ya Pak. Betul, bukan ditulis oleh jari Allah, bukan. Waktu ditulis oleh jari Allah belum disebut ke-10 firman, belum. Jadi sebutan ke-10 firman itu adalah untuk duplikat kedua loh batu yang ditulis oleh Musa. Keluaran 34 ayat 28. Baca, itu ada ayatnya. Ke-10 firman. Kami malah nggak tahu Pak, padahal kami sudah jadi pendeta, karatan, lumutan puluhan tahun. Itu Pak Ustadz kok malah tahu Pak ya? Pak Ustadz baru saya baptis kira-kira belum nyampe 2 tahun lalu deh ya. Bulan apa saya agak lupa ya. Sepertinya 2021 ya, bulan-bulan apa begitu, Agustus mungkin ya. Jadi belum lama ya. Kok bisa paham Pak? Tahu dari mana Pak Ustadz ya? Tahu dari Sumedang. Di mana-mana tahu itu dari Sumedang. Ya. Kalau kita tanya ke Pak Ustadz kok tahu sih? Tahu dari mana Pak Ustadz? Tahu dari Sumedang Pak HTD. Selalu jawab begitu dia. Aku lupa, kemarin udah nanya gitu, dijawab gitu. Tadi nanya gitu lagi, dijawab gitu lagi, lupa aku. Iya. Baik, jangan mendewa-dewakan ke-10 firman ya. Sekarang Anda tahu dong, ternyata cuma duplikat. Pertanyaannya Pak Tidi, sekarang ke-10 firman kedua loh batu itu ada di mana Pak? Ikut sekolah Alkitab, nanti Anda tepuk jidat. Astagfirullah. Jadi selama ini kita dibohongi sama pendeta sama Romo ya. Yes, gitu. Kalian dibohongi pendeta sama Romo kamu puluhan tahun selama kamu hidup jadi Kristen. Ya, lalu Anda pikir kamu masuk surga gitu ya. Mbel gedes pret. Penyembah Bapa yang kalian mau dibodohin pendeta kamu sama Romo kamu, kalau dibilang kelak kamu masuk surga, mbel gedes pret. Ya. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Kalau mau masuk surga, sembahlah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Itu baru benar. Ikut kami, ikut gereja Alkitab Allah Esa, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Itu baru benar Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.